Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dari dasar epidemiologi. Perkenalkan, nama saya Nini Angelika Girsang dengan NIM 2270494 dari kelas IKMC. Yang pertama yaitu pengertian epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Elizabeth Maret mengemukakan epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan penyebab penyakit. Yang kedua ialah tentang Hirsch yang mengemukakan epidemiologi adalah suatu gambaran kejadian penyebaran dari jenis-jenis penyakit pada manusia pada saat tertentu di berbagai tempat di bumi dan berhubungan dengan kondisi eksternal. Yang ketiga, menurut Junit dan Anita mengemukakan epidemiologi berkaitan dengan perluasan dan jenis penyakit dan luka dalam kelompok orang dan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya. Pengertian epidemiologi menurut saya. Pengertian epidemiologi menurut saya adalah studi analisasi distribusi pola dan determinan penyakit dan masalah kesehatan lainnya pada populasi tertentu dan mengaplikasikannya untuk mengulangi masalah-masalah kesehatan. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, tradisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua ialah sejarah perkembangan epidemiologi. Yang zaman kuno, peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani telah mengembangkan metode untuk mencegah dan mengobati penyakit. Namun konsep epidemiologi modern belum terbentuk. Yang kedua, abad pertengahan. Wabah zoonotik menyebar di Eropa pada abad pertengahan, membunuh jutaan orang. Pada saat itu, konsep kesehatan masyarakat dan epidemiologi mulai berkembang dan karantina dipraktikkan sebagai cara untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, abad ke-10. Epidemiologi modern dimulai ketika John Snow, seorang dokter Inggris, berhasil menemukan bahwa kolera menyebar melalui air minum yang terkontaminasi di menggunakan peta untuk mengevaluasi pola penyebaran penyakit dan mengembangkan metode untuk mencegah penyebarannya. Yang keempat, abad ke-19. Jumlah peneliti lainnya mulai menggunakan metode yang sama untuk mengidentifikasi penyebab penyakit lain dan memperkenalkan vaksinasi sebagai cara untuk mencegah penyakit. Yang kelima, abad ke-20, epidemiologi terus berkembang selama abad ke-20 dengan penemuan antibiotik, pengembangan teknologi canggih untuk mendiagnosis dan menantau penyakit, dan perkembangan disiplin ilmu terkait seperti epidemiologi molekuler dan epidemiologi lingkungan. Yang keenam, abad ke-21. Epidemiologi terus menjadi disiplin penting dalam kesehatan masyarakat di abad ke-21. Para ahli epidemiologi terus mempelajari penyakit dan faktor risiko terkait, serta mengembangkan intervensi dan kebijakan kesehatan yang efektif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Yang ketiga ialah variabel epidemiologi. Trias epidemiologi atau juga dikenal sebagai trigal epidemiologi adalah konsep penting dalam bidang epidemiologi yang digunakan untuk menjelaskan interaksi antar tiga faktor penting dari timbulnya suatu penyakit. Ketiga faktor tersebut adalah agen penyebab penyakit, host atau individu yang penyakit, dan lingkungan tempat host dan agen penyebab berinteraksinya. Konsep trias epidemiologi pertama kali dikenalkan oleh seorang epidemiologi bernama John Snow pada abad ke-19 ketika ia meneliti wabah kolera di London. Menurut Dr. John Snow, tiga faktor penting tersebut harus ada secara bersamaan dan saling mempengaruhi untuk terjadinya suatu penyakit. Yang keempat adalah kualitas penyakit. Kriteria kausalitas epidemiologi menurut Hill yang meliputi
Kekuatan hubungan. Seberapa kuat hubungan antar faktor resiko dan penyebab? Semakin kuat hubungannya, semakin mungkin hubungan tersebut bersifat kausal. Yang kedua, hubungan temporal. Faktor-faktor harus terjadi sebelum penyakit terjadi. Yang ketiga, dose response. Terdapat hubungan antara dosis atau paparan faktor risiko dengan risiko terjadinya penyakit. Yang keempat, konsistensis. Hubungan antara faktor risiko dan penyakit harus konsisten dalam beberapa studi dan populasi yang berbeda. Yang kelima, spesifisitas. Hubungan antar faktor risiko dan penyakit harus spesifik, artinya tidak dapat dijelaskan oleh faktor risiko lainnya. Yang keenam, mekanisme biologis. Harus ada penjelasan mekanistik atau biologis tentang bagaimana faktor risiko dapat menyebabkan penyakit. Yang ketujuh ialah koherensi temuan dan studi epidemiologi harus konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada tentang patofisiologi penyakit yang terkait. Yang ke-8 adalah eksperimen. Ada bukti dari studi eksperimental yang menunjukkan bahwa intervensi pada faktor risiko dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit. Yang kesembilan, analogi. Terdapat bukti dari analogi dengan penyakit atau kondisi kesehatan yang serupa. Yang kelima ialah riwayat alamiah penyakit. Deskripsi tentang perjalanan waktu dan perkembangan penyakit pada individu dimulai sejak terjadinya paparan dengan agen kausal hingga terjadinya akibat penyakit seperti kesembuhan atau kematian, tanpa terinstruksi oleh suatu intervensi preventif maupun terapik medical history. Riwayat penyakit pribadi dan riwayat pengobatan yang pernah dilakukan. Ialah riwayat penyakit pribadi mencangkup informasi mengenai penyakit dan kondisi kesehatan yang dialami oleh seseorang, termasuk penyakit yang diderita saat kecelakaan, masalah kesehatan kronis, dan riwayat penyakit menular. Informasi penting untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis dan perawatan yang tepat. Riwayat pengobatan mencangkup informasi mengenai pengobatan apa yang pernah diterima oleh seseorang, seperti obat-obatan, terapi fisik, atau operasi. Informasi penting untuk membantu dokter dan menentukan rencana pengobatan yang tepat untuk meminimalkan skor interaksi obat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.